Ormas Anies Baswedan, bersinar atau ditelan zaman. Rencana Anies Baswedan untuk mendirikan organisasi masyarakat atau ormas telah menjadi topik hangat dalam diskusi politik Indonesia. Sebagai seorang figur publik yang dikenal luas dan memiliki basis massa besar, langkah ini dianggap strategis dan penuh peluang, meskipun tidak lepas dari tantangan. Keputusan ini juga memicu beragam analisis dan spekulasi, baik dari pengamat politik, partai politik, maupun masyarakat umum. Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, menilai bahwa pendirian ormas oleh Anies dapat menjadi batu uji untuk menilai sejauh mana popularitas Anies benar-benar berakar pada kecintaan masyarakat, atau sekadar ditopang oleh partai-partai politik yang mendukungnya selama ini. Pendirian ormas ini dinilai oleh banyak pengamat sebagai langkah awal menuju pembentukan partai politik. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, setiap partai kini dapat mencalonkan presiden tanpa harus memiliki dukungan besar di parlemen. Hal ini membuka jalan bagi partai-partai baru untuk bersaing di Pilpres 2029. Termasuk jika Anies memutuskan untuk mentransformasikan ormasnya menjadi partai politik. Langkah ini juga memberi Anies kesempatan untuk membangun kemandirian politik. Pada Pilpres 2024, Anies banyak bergantung pada dukungan partai-partai seperti Nasdem, PKS, dan PKB. Namun, dengan ormas yang solid, ia dapat berdiri sendiri tanpa harus mengikuti dinamika dan kepentingan politik partai-partai tersebut. Anies memiliki kekuatan dalam membangun narasi perubahan yang emosional dan inspiratif. Ia dapat menggunakan ormas untuk menyampaikan pesan-pesan ini kepada masyarakat, menarik simpati mereka yang merasa tidak terwakili oleh partai politik. Pendekatan ini terutama relevan bagi generasi muda yang lebih kritis terhadap partai politik dan lebih terbuka terhadap gerakan alternatif. Namun, pendirian ormas tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah membangun struktur organisasi yang kuat dan terpercaya. Untuk ormas berskala nasional, dibutuhkan sumber daya besar, baik dari segi pendanaan, waktu, maupun tenaga kerja. Jika tidak dikelola dengan baik, ormas ini berisiko kehilangan arah dan momentum. Tantangan lainnya adalah kecurigaan publik. Beberapa pihak mungkin menganggap ormas ini hanya sebagai alat politik pribadi untuk mencapai ambisi Pilpres 2029. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ormas menjadi sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Selain itu, kompetisi dengan partai-partai besar tidak bisa diabaikan. Partai seperti PDIP, Gerindra, dan Golkar memiliki basis massa yang solid dan sumber daya yang jauh lebih besar. Untuk memanfaatkan peluang ini dan mengatasi tantangan, Anies perlu menjalankan beberapa strategi. Pertama, membangun identitas ormas yang kuat. Ormas Anies harus mampu menawarkan nilai tambah yang berbeda dan relevan untuk dapat bersaing. Untuk memanfaatkan peluang ini dan mengatasi tantangan, Anies perlu menjalankan beberapa strategi. Pertama, membangun identitas ormas yang kuat. Ormas ini harus memiliki visi, misi, dan tagline yang jelas, seperti Gerakan untuk Indonesia Baru. Ini akan membantu membedakan ormas dari partai politik tradisional dan menarik perhatian masyarakat yang menginginkan perubahan. Selain itu, ormas ini harus fokus pada isu-isu yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Strategi kedua, program sosial yang berdampak langsung. Sebelum mendeklarasikan diri sebagai partai politik, ormas perlu menunjukkan dampaknya melalui program-program sosial nyata, seperti pengadaan beasiswa, pelatihan kewirausahaan, atau klinik kesehatan gratis. Program-program ini tidak hanya membantu membangun kepercayaan publik, tetapi juga memperkuat basis massa. Strategi ketiga, kampanye digital dan dekat dengan generasi muda. Dalam hal ini, Anies harus memanfaatkan media sosial untuk menjangkau generasi muda yang lebih kritis dan melek digital. Konten kreatif dan emosional dapat membantu menyampaikan pesan ormas secara efektif.
Melibatkan influencer dan tokoh muda sebagai duta ormas dapat memperluas jangkauan dan daya tarik. Strategi keempat, konsolidasi dukungan dan kolaborasi. Ormas ini harus melibatkan berbagai komunitas lokal, organisasi keagamaan, dan tokoh masyarakat untuk memperluas jaringan dan memperkuat dukungan. Anies juga harus dapat menggandeng tokoh-tokoh berpengaruh dari berbagai sektor untuk memberikan legitimasi dan daya tarik pada ormas. Strategi kelima, menerapkan manajemen profesional. Mengelola ormas dengan tim yang profesional dan transparan akan membantu membangun kredibilitas. Ini mencakup manajemen keuangan, komunikasi, dan pelaksanaan program-program sosial. Dalam strategi ini, Anies harus melakukan pendekatan yang inklusif. Ia harus memastikan ormas ini mencerminkan keberagaman Indonesia, baik dari segi agama, budaya, maupun latar belakang sosial. Hal ini penting untuk menarik dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, Anies juga harus membangun narasi alternatif. Ia harus menghindari retorika anti-partai yang dapat menimbulkan resistensi. Sebaliknya, ia dapat menawarkan solusi alternatif yang membangun, seperti kita hadir untuk melengkapi dan memperbaiki apa yang kurang. Menurut Adi Praitno, saat ini hampir sekitar 80% rakyat Indonesia tidak terlalu menyukai partai politik. Hal ini membuka peluang bagi Anies untuk menjangkau ceruk masyarakat yang merasa kecewa atau apatis terhadap partai-partai politik tradisional. Ketidakpercayaan ini biasanya didasarkan pada kasus-kasus korupsi, politik transaksional, dan janji-janji yang tidak terrealisasi. Dalam konteks ini, pendirian ormas memberikan Anies ruang untuk menawarkan alternatif berupa gerakan sosial politik yang lebih fokus pada kepentingan rakyat dan jauh dari stigma negatif partai. Jika ormas ini berhasil menunjukkan dampak nyata dan mendapatkan dukungan luas, langkah logis berikutnya adalah mentransformasikannya menjadi partai politik. Dengan demikian, Anies tidak hanya memiliki kendaraan politik yang solid untuk Pilpres 2029, tetapi juga dapat menawarkan platform yang merepresentasikan visi dan misinya secara langsung. Namun, keputusan ini harus diambil dengan hati-hati, mengingat tantangan regulasi dan persaingan dengan partai-partai besar. Anies perlu memastikan bahwa ormas ini sudah matang, baik dari segi struktur organisasi, program, maupun dukungan massa, sebelum melangkah ke tahap selanjutnya. Sebagai kesimpulan, pendirian ormas oleh Anies Baswedan adalah langkah strategis yang penuh peluang, terutama dalam konteks ketidakpuasan masyarakat terhadap partai politik tradisional. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada bagaimana ormas ini dibangun dan dikelola. Dengan strategi yang tepat, ormas ini dapat menjadi fondasi yang kuat untuk perjalanan politik Anies ke depan, sekaligus menawarkan alternatif yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.